Yang saya hormati Ketua Markom, yang saya hormati dan yang saya banggakan mahasiswa mahasiswi kami yang bertanggung jawab pada acara ini, baik pada level ketua panitia dengan semua komponen yang ada. Yang saya banggakan peserta festival ini, pertama-tama mari kita selalu bersyukur, syukur tanpa henti, syukur tak terhingga atas rahmat dan karunia Allah yang kita terima, yang juga sifatnya tak terhingga, sehingga dari karunia-karunia tersebut mendorong kita untuk bertemu di tempat yang sangat megah ini. Tepatnya adalah kampus IAI Universitas Islam Indonesia. Kedua kalinya adalah salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua tuntunan yang telah disampaikan oleh beliau kepada umatnya dapat kita jadikan pedoman dalam hidup kita, sehingga kita kemudian menjadi umat yang terbaik sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim. Adik-adik peserta festival ini, kita ini pada hari Sabtu ya, kemarin itu hari Jumat. Ada 2 hari yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat itu disebut karena berkaitan dengan ibadah umat Islam. Di situ semua ciptaan itu berkumpul memuji Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memuji itu tidak hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan. Karena yang memuji itu seluruh ciptaan yang berkumpul, maka kemudian disebut dengan hari Jumat. Hari ini adalah hari Sabtu, juga disebut di dalam Al-Quran. Itu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Yahudi. Tapi lepas dari itu, Sabtu, Sabat artinya adalah istirahat. Pada hari ini sesungguhnya meskipun kita di sini adalah sedang beristirahat, karena acara kita itu cukup santai, tidak ada beban, tidak ada hal-hal yang membuat kita itu berat. Jadi saya mengajak adik-adik semua bahwa kita di sini dalam keadaan istirahat sekaligus santai, sesuai dengan namanya Sabat. Hari-hari yang lain itu disebut berdasarkan angka. Besok itu hari Ahad, diambil dari kata wahid. Mestinya hari pertama kerja itu besok, tapi ya kayaknya disepakati oleh dunia internasional itu besok itu hari libur, sehingga kita kerja itu pada hari kedua, Senin, terambil dari kata isnani atau isnaini. Begitu seterusnya, Selasa, Salasatul, Rabu,
Rabu, Arbi'a, Arba'atun, Khamis, Kamis, Khamsatun. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita sekarang sedang berada di kampus Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang merupakan salah satu fakultas di Universitas Islam Indonesia. Fakultas tertua di negeri ini, didirikan 40 atau didirikan 40 atau 41 hari sebelum merdeka. Tujuannya adalah untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Tapi keberadaan kiai di dalam Universitas Islam Indonesia itu sangat strategis dan sangat esensial. Esensial maksud saya, UII tidak akan menjadi UII tanpa VAI. Itu esensial. Artinya tanpa VAI tidak ada UII. Dan VAI termasuk salah satu dari 3 fakultas tertua di Universitas Islam Indonesia. Jadi luar biasa. UI itu kan pertama adalah studi agamanya, kemudian ada ekonomi, kemudian hukum. Ini yang saya katakan adalah esensial. Baik. Jadi kalau misalkan kita mendengar UI, pasti di situ ada PhD. Kalau kita mendengar UI, pasti di situ ada studi Islam. Itu yang saya sebut bahwa keberadaan dia itu sangat esensial. Yang kedua, keberadaan VAI di Universitas Islam Indonesia sangat strategis. Jadi ada esensial dan strategis. Mengapa saya sebut strategis? Sebab VAI menjadi sarana tempat mempelajari, mendiskusikan ilmu-ilmu atau isyarat-isyarat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Dalam tanda kutip, karena isyarat-isyarat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran itu dikaji di semua fakultas yang ada di Universitas Islam Indonesia. Tapi kajian yang paling strategis adalah di Fakultas Ilmu Agama Islam. Mengapa saya sebut strategis? Pertama, di sini ada 5 prodi. Prodi pertama itu adalah prodi hukum Islam. Istilah hukum Islam juga kita pakai sesuai dengan bidang kajiannya adalah hukum keluarga Islam. Pertanyaannya, mau jadi apa kalau selesai dari hukum Islam? Lapangan kerja lulusan hukum Islam itu sangat luas, jauh lebih luas daripada ilmu yang dikuasai. Mau jadi hakim agama yang kompetensi absolutnya itu adalah bukan saja tentang berkaitan dengan keluarga Islam, tetapi juga meliputi sengketa syariah. Mau jadi pengacara,
mau jadi Dewan Pengawas Syariah, alumni hukum Islam masuk ke semua lapangan kerja. Makanya saya katakan bahwa peluang kerja dari alumni hukum Islam itu lebih luas dari ilmu yang dikuasai. Yang kedua adalah pendidikan Islam. Sejak manusia lahir sampai masuk ke liang lahat, sejak permukaan bumi ini diisi pertama kali oleh Adam dan anak cucunya, sampai menjelang hari kiamat nanti, pendidikan itu pasti dibutuhkan. Dan di PIAI mengembangkan pendidikan tidak sekedar bagaimana kita memahami ilmu tentang pendidikan, tapi bagaimana kita itu harus melakukan internalisasi terhadap nilai-nilai Islam itu. Makanya tidak sekedar dikenal dengan istilah tarbiyah atau pendidikan, melainkan ta'lim, pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan sekaligus. Dan akan kemana alumni pendidikan Islam? Tadi saya sebut jumlah sekolah di Indonesia mulai dari level PAUD sampai level perguruan tinggi itu, Mas, yang ada sekarang belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia. Yang pasti lapangan kerja bagi PIAI lebih luas dari ilmu yang dikuasai juga. Lalu kemudian yang ketiga, terutama pada prodi S1, ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ada pertanyaan, kenapa tidak ekonomi syariah seperti prodi ekonomi syariah yang ada di berbagai perguruan tinggi? Jawabannya adalah ekonomi Islam di PIAI UI dibuka sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 atau 20 berapa nanti bisa dikoreksi, tahun 2008. Karena sebelum undang-undang itu diterbitkan, istilah yang dipakai adalah ekonomi Islam. Baru setelah undang-undang itu dibuat, maka kemudian istilah ekonomi syariah mulai populer. Tapi ekonomi Islam di PIAI pertama menunjukkan bahwa prodi ini tertua. Prodi ini tertua. Jangan nanya lapangan kerjanya, itu sudah luar biasa. Sebab perbankan-perbankan yang berkaitan dengan syariah atau sebut ekonomi syariah atau ekonomi Islam menurut istilah kami, semakin hari semakin menjamur. Dan bahkan ekonomi Islam di Indonesia sekarang ini tidak hanya melayani kepentingan umat Islam, tetapi melayani kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Maka jangan heran kalau ada bank syariah itu yang punya adalah saudara-saudara kita yang bukan muslim. Sehingga ke depan ekonomi Islam ini semakin mampu memperkuat dirinya. Pada saat itulah, bukan hanya saat itu, mulai dari sekarang, SDM yang memiliki kemampuan terhadap ekonomi syariah itu sangat dibutuhkan. Saya tidak akan menyebut semua prodi yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam. Cukup 3 prodi tersebut sebagai prodi S1. Dia akan mampu membentuk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Tadi saya katakan strategis. Selain itu, posisi studi Islam di Universitas Islam Indonesia juga
bisa kita tafsirkan dalam konteks kajian yang lebih umum, memahami norma-norma Islam, memahami etika Islam dalam kerangka membingkai ilmu-ilmu yang dikembangkan di tempat-tempat lain, terlebih yang ada di UII. Ketika sistem ekonomi kapitalis gagal memanusiakan manusia dan gagal pula mempertahankan lingkungan, maka kemudian muncul konsep apa yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan. Apa yang membingkai? Tulisan-tulisan, baik pada level lokal maupun pada level internasional, selalu mengambil norma-norma Islam menjadi dasar pijakan. Sehingga sekali lagi saya tegaskan bahwa keberadaan IAI di dalam UI tidak hanya esensial bagi UI, tetapi sangat strategis bagi pengembangan ilmu agama Islam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa kami yang melaksanakan agenda yang luar biasa ini. Apalagi kata kuncinya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini sangat penting, terlebih kaum muda. Saya tidak tahu nanti Mas Lukman, aktualisasi diri ini apa perlu dibantu oleh teori jendela Johari yang dikembangkan oleh dua orang pakar psikologi Amerika itu. Kalau di dunia Arab disebut dengan An-Nabizah Johari, di Indonesia segera disebut dengan Johari Windows. Saya kira adik-adik kami yang muda ini perlu juga memahami teori itu, karena membangun membangun diri kita perlu juga melihat orang lain di samping kita melihat diri kita sendiri. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.